ya kenalin namaku Tra MS dari Stand Up Indo Langsa, khususnya di Aceh. Aku tuh kadang iri sama daerah-daerah luar gitu, daerah luar Aceh ya khususnya. Kenapa? Karena daerah mereka kan sering kedatangan turis dari berbagai daerah gitu kan, berbagai negara gitu. Tapi Aceh ada juga sih datang turis gitu. Turis dari mana? Rohingya. Pengalaman pertamanya tampil, terus bayarannya gimana? Awalnya sih cuman ortodok apa namanya? Otodidak. Ortodok, astagfirullah. Saya malah lebih kecewa kalau saya dibayar tapi nggak lucu gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, kali ini masih bersama saya Febri Fareza di channel Febri Fareza. Nah, kali ini kita kedatangan teman-teman kita yang sangat amat spesial sekali. Oke, jadi yang pastinya kita bakal tanya-tanya nih ya. Ini mereka dari Stand Up Indo Langsa. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih. Ada siapa nih yang pertama? Ya, Tra MS. Oke, yang kedua. Reza Badai. Oke, ini kayaknya nih sebenarnya timnya rame ya. Ya, sebenarnya rame kita nih, rame. Cuman ya banyak yang berhalangan gitu, banyak kegiatan di luar mereka. Udah pada sibuk ya kan? Ini kapan terbentuknya? Ini siapa yang mau jawab nih dulu? Pak Ketua. Ketuanya ini ya? Iya. Ketuanya ini, oke. Stand Up Indo Langsa ini terbentuk tahun 2014. Itu diketuai pertama kali oleh Ahmad Dana. Ahmad Dana. Ya itu ya kisaran pertengahan 2014 lah ya. Sampai sekarang alhamdulillah kita tuh masih berdiri. Kok bisa jadi stand up? Yang pertama nih, Citra dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini agak panjang sih, kita ulas dulu dari belakang dulu ya. Awalnya kita pribadi aku tuh sendiri itu rapper pertamanya. Seorang rap, jadi kan kalau rapper itu kan berbicara tentang keresahan. Iya. Keresahan. Nah, dulu sering buat lagu gitu. Lagu diss, lagu apa segala macam. Nah, kebetulan kemarin itu sempat gabung di Langsa Hip Hop Community. Nah, terus Langsa Hip Hop Community ini buat ngisi acara pertamanya tuh di Gentar. Nah, begitu lihat, wah ini keren nih, bisa bikin orang tertawa gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya kita nge-rap kan beda di suasana penontonnya nih. Di waktu nge-rap tuh nggak ada yang ketawa gitu? Nggak ada dong. Masa kita, hey, what's up my man? nggak mungkin kan. Iya. Nah, terus buka YouTube gitu kan. Wah ini stand up comedy lucu nih. Karena bakat pun di rumah sering buat lawak di tongkrongan itu kan. Tongkrongan di tempat gabung-gabung itu sering buat lucu. Jadi cobalah tes stand up comedy. Karena secara garis besar kita lihat stand up comedy sama hip hop ini kan sama-sama berbicara tentang keresahan. Cuman bedanya kalau keresahan yang kita ungkapkan di rap ini kritikan, sedangkan di stand up lawakan, bentuk komedian. Makanya kenapa lebih memilih stand up comedy, karena uangnya lebih banyak. Kalau boleh tahu nih, dari tahun berapa? 2013 ya. Ya, suci 3, suci 2 gitulah kan. Itu masih duduk nongkrong aja, belum ada komunitas gitu. Masih namanya tuh masih sekedar anak stand up, cuman anak stand up, belum terbentuknya Stand Up Indo Langsa. Dan dulu masih rame kali sih, memang aktif semua. Cuman satu orang yang memang penggeraknya untuk cari, kita kan dulu kan geraknya di kafe-kafe gitu. Iya. Cuma beberapa orang, lainnya itu aktif di komika gitu. Berarti kalau pribadi saya mulainya dari 2013. Oke, nah itu kalau kalau Badai sendiri nih, kok bisa? Kalau aku sih dimulai dari pribadi aku ya. Aku dari kecil itu memang suka yang namanya public speaking. Terus aku ya namanya anak-anak baru gede kan, anak-anak kuliah itu kan labil lah. Pasti nyari kesana sini apa sih passionnya gitu kan. Tapi akhirnya aku nemu tuh, ternyata stand up comedy. Aku lihat itu di YouTube ya. Aku lihat di YouTube itu, ternyata stand up comedy ini menurut aku pribadi ya, public speaking yang bagi aku tuh menantang gitu. Karena beda sama public speaking lain ya. Bukan aku mengecilkan jenis-jenis public speaking lain, contoh seperti orasi ya. Tapi bagi aku stand up comedy ini
memang kita dituntut untuk berbicara depan umum dan harus lucu. Tidak ada kata tidak lucu gitu. Itu bagi stand up komedian tidak ada kata tidak lucu. Saya sekali nggak apa-apa, tapi tantangannya itu di situ. Kita harus lucu. Nah, jadi situ aku mulai tertarik gitu. Ya udah, akhirnya aku lihat-lihat di kota kita kan tahu sendiri dari Kota Langsa ini kan kota termasuk kota kecil gitu kan. Apapun yang berkembang di ibu kota belum tentu sudah ada di sini gitu. Tapi akhirnya tuh 2013 ada kompetisinya itu di Langsa. Dan akhirnya aku coba ikut gitu. Kami final. Alhamdulillah. Itu yang pertama kali. Pertama kali. Oke. Itu tahun sama tahunnya? Tahunnya itu mungkin luan saya setahun. Luan saya setahun. Berarti kalau dalam hal stand up comedy itu lebih tua Badai daripada Tra ya? Karena awalnya ngisi acara, boleh kita sebut nama kafenya? Boleh. Di Kabo dulu pertama kan? Kabo dulu, sekarang Bambu Runcing Siput sampai Bambu Runcing Siput. Nah, itu sempat nonton dia dulu. Sempat lihat udah duluan tahu ada stand up komedian dulu, baru mulai wah ternyata ada di Langsa nih, makanya berkecimpung. Kalau dibilang senior, lebih senior Badai lagi gitu. Kita pengen tahu nih, sebagai komika stand up komedi ini belajarnya dari mana nih? Tra dulu. Belajar untuk berstand up komedi apa belajar gimana nih? Belajar stand up komedi. Kalau belajar dari mana? Nah, kalau jujur, kalau pertama-tama open mic itu modalnya tuh cuma ngelawak doang. Naik di atas panggung, penting orang bisa tertawa gitu kan. Nah, ternyata kan semakin kemari kan, oh ternyata teknik-teknik untuk di stand up komedi ada juga nih kan. Nah, nanti bakal kita bahas. Awalnya sih cuman ortodok apa namanya? Otodidak. Astagfirullah. Awalnya otodidak lihat di YouTube, nengok di YouTube nih, oh ternyata begini. Kan belum tahu tekniknya apa aja nih. Nah, semenjak bergabung di belum stand up Indo tuh, belum, masih anak stand up namanya, anak stand up. Jadi sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman, dan banyak juga nih yang tahu relasi dari luar, banyak juga berkomunikasi sama orang luar. Nah, disitulah baru kita ada belajar. Ya intinya belajarnya tuh ya sesama komunitas, itulah fungsi dari komunitas. Gitu. Awal-awalnya itu mungkin kami mikirnya gitu, stand up itu ya sekedar ngelawak, tapi ternyata tekniknya itu kita pelajari di sesama komunitas ya. Enggak ortodok juga? Enggak. Otodidak ya. Oke, berarti Badai sama Tra itu bisa dibilang kalian ini belajarnya juga belajar otodidak dari sendiri, terus juga dari komunitas ya? Ya, dari komunitas. Oke, dan akhirnya setelah itu mulai gimana? Untuk teknik-tekniknya tuh kita belajarnya tuh di komunitas, tapi kalau perihal materi ya kembali ke masing-masing komikanya gitu. Oke gitu, sangat menarik sekali nih. Selanjutnya yang ingin saya tanya nih ya, ini teknik-teknik mau tampil itu pertama kali apa sih yang harus dilakukan? Oke. Oh ini untuk bagi pemula nih, yang ya teman-teman, saudara-saudara semua yang ingin berstand up gitu, boleh ya kembali lagi kita katakan silahkan bergabung aja boleh gitu. Nah, yang harus dipersiapkan pertama-tama tuh untuk naik di atas panggung itu satu mental, keberanian itu, terus materi. Nah, maksudnya? Ya materi stand up-nya itu. Materi, ada yang dibahas. Bukan materi uang gitu. Bukan, nggak mungkin saya stand up tanpa uang. Kampanye dong. Kalau kita bahas teknik itu mungkin udah lebih ke pemula yang udah terjun ya. Kita ke flashback ke belakang. Bagi pemula yang memang sama sekali belum pernah terjun ke dunia stand up gitu, kalau aku saranin itu yang pertama harus ada tuh bukan materi ataupun mental. Tapi bagi aku tuh buat kalian yang belum pernah stand up, pertama kali yang harus kalian siapkan, kalian harus berani nggak lucu. Karena itu yang kalian dapatkan nanti di panggung. Gitu. Nggak semua stage itu, nggak semua panggung itu lucu. Kalau kalian siap nggak lucu, berarti kalian siap jadi stand up komedian. Karena banyak orang-orang yang pengen ikut gitu. Oke, lucu. Habis itu ketika dia dapat satu momen nggak lucu, dia down gitu. Nggak ikut sama sekali gitu. Jadi menurut aku itu nggak bisa dikatakan sebagai seorang komika ya. Tapi kalau bahas teknik nih, berarti kan orang yang sudah mulai berkecimpung di dunia ini ya, di dunia komika. Teknik yang
paling standar itu ya setup punchline. Itu semua komika udah tahu lah. Kita setup itu kita apa namanya tuh? Kita buat kalimat yang tidak menggiring ke sesuatu yang lucu atau bisa disebut tidak lucu, kalimat tidak lucunya. Dan punchline-nya itu adalah kalimat lucunya. Nanti kalau dikembangkan itu banyak, tapi kita nggak kalau kita bahas panjang lebar gitu kan. Nah, karena punchline itu dia ada banyak ini ya, banyak kategorinya. Bagaimana cara kita dapetin punchline itu banyak jalurnya gitu. Bagaimana kita dapetin lucunya itu banyak jalurnya. Jadi intinya tuh ya kita setup dulu, kita nggak lucu dulu, baru nanti di akhir kita lucu gitu. Itulah intinya. Oke, menarik. Nah, selanjutnya nih pengalaman pertama waktu berdiri nih gimana nih perasaannya? Apakah bahagia atau udah kayak biasa aja lah? Gimana? Oke, pengalaman pertama kali open mic ya. Open mic itu kan bahasa istilahnya open mic itu tes materi gitu ya. Pertama kali pengalaman open mic itu di Gentar. Gentar Cafe itu ada event, jadi cuman ngisi. Kalau nggak salah itu gestarnya tuh Bang Dana. Bang Dana, karena Bang Dana itu pada saat tahun itu dia juara satu. Juara satu, jadi bisa kita bilang dia tur kafe-kafe. Jadi ditantang penonton untuk open mic. Nah, awalnya gini. Ini agak gini juga sih, ragu pertama. Itu materi udah disiapin, udah dilihat sama IO-nya. Wah, lucu nih, Dek, katanya. Itu belum nama itu belum TRMS tuh, masih Putra dipanggil. Belum ada nama panggung. Bagus nih, Dek. Nampil aja. Itu main kan minggu ini nih. Tapi itu ditunda-tunda. Abang, minggu depan aja bang. Udah sampai 3 kali tuh ditunda-tunda karena nggak beraninya ini. Karena aku siap nggak, kayak si Badai bilang tadi, aku nggak, bang takut nggak lucu nih bang, kayak mana, bagaimana gitu kan, berharap lucu gitu kan. Nah terus berpikir sendiri, wah ini kalau ditunda sebenarnya udah berapa kali manggung dong, udah 3 kali ditunda kan. Jadi langsung bang siap bang, nanti malam nampil gitu. Nampil pertamanya ya ampun, lutut kiri, lutut ya alhamdulillah Lucu ya tapi ya. Lucunya lucu karena nggak lucu, jadinya lucu. Berdiri di atas panggung setengah jam nggak lucu, mereka ketawa, anak nih udah nggak lucu, nggak malu, nggak turun lagi. Itu jadinya kan, ya 3G ya. 3G, nggak lucu, nggak malu, nggak mau turun. Ya pecah sih, sempat pecah ada beberapa, sampai ingat sampai sekarang tuh materi Facebook tuh kan, ya pecah juga. Itu rasanya tuh ya ampun, lutut kiri sama lutut kanan beradu, padahal berdirinya ngangkang loh, bisa beradu, gemetar rasanya kayak ya ampun, deg-degannya nggak tuh bilang bang. Nah kalau bayarannya gimana? Itu pertama-tama itu nggak dibayar dong bang, karena bisa kita bilang setahun berstand up nggak dibayar, bayarannya cuman makasih, cuman Tra bisa nampil, bisa bang, begitu siap nampil makasih ya, cuman makasih, bayaran makasih. Itu kalau dikumpulin makasihnya bisa naik haji bang. Banyak kali makasihnya, bisa ditabung tuh ya. Akhirnya begitu udah mulai bukan sombong, wah ini aku udah ada pasarannya nih, baru mulai pelan dari menjual mulai diri ya? Enggak gitu juga, maksudnya menjual stand up-nya, stand up-nya yang dijual. Mulai pelan dari ya sebungkus rokok, begana begini ya, sampai sekarang lumayan. Udah berarti sekarang udah mulai lah ya. Udah mulai berani pasang harga banyak. Nah, kalau dari Badai sendiri gimana nih pengalaman pertamanya tampil, terus bayarannya gimana? Apakah kayak proyek thank you juga gimana nih? Kalau ngomongin pengalaman pertama open mic, kalau dari saya pribadi itu saya gimana ya, kecewa gitu, kecewa sama diri sendiri gitu kan. Saya pikir ngomongnya aku aja boleh ya? Nggak ada masalah, gue juga nggak ada masalah. Jangan gue. Gue dong, gue kan anak Jaksel bro. Sadar diri juga dong. Aku aja ya. Sorry itu sih. Kalau pribadi aku sih, kalau pengalaman pertama itu bagi aku tuh mengecewakan bagi diri sendiri ya. Karena dalam benak aku tuh, ternyata aku tuh nggak selucu yang gue bayangin gitu. Nah, udah setelah tampil, ternyata gini, ngelawak di depan orang gitu.
Tapi ya itu rasa penasaran itu. Orang tuh kok bisa lucu sih di YouTube gitu? Iya. Aku kok nggak bisa lucu sih? Akhirnya belajar sampai ya setahunan lebih lah untuk cari lucunya itu, untuk cari klop enaknya ya, gimana cara bawanya. Ya butuh setahun lah untuk cari enaknya, pesonanya gitu. Oke. Kalau bayaran ya, kalau ngomongin bayaran sih, saya pribadi ya, kalau saya pribadi, mungkin saya kan belum terlalu bisa dikatakan profesional ya, kayak yang di ibu kota gitu. Saya malah lebih kecewa kalau saya dibayar tapi nggak lucu gitu. Ya. Saya jujur itu saya pernah gitu, misalnya pernah gitu. Mengalami ya. Itu kan kita dua sisi gitu. Kita kalau kita ambil itu udah perjanjian gitu kan. Kok kita nggak ambil pun nggak enak gitu kan. Jadi ya gitu. Makanya persiapkan materi lah itu. Tapi memang pada harus waktu gitu itu ya. diambil juga kan uangnya kan? Ya masuk kantong juga. Cuman ya itu kan mungkin karena tugas kita tidak terpenuhi jadi kita ngambilnya tidak ini ya. Dengan sepenuh hati. Iya. Ya. Tapi sampai sekarang sih saya nggak pernah matokin harga gitu ya. Karena nggak ada yang undang. Oke, jadi kalau ngomongin tentang stand up komedi itu pastinya berhubungan dengan banyak orang, terus juga kafe-kafe, acara-acara gitu ya. Ini saya mau tanya nih, kalau kemarin-kemarin saya sempat lihat ini kayaknya schedule kalian banyak lah ya, setiap bulan itu selalu ada. Nah, gimana nih perkembangannya sekarang nih? Apalagi sekarang kan masa Covid nih, ya kan, Covid-19, ada nggak berpengaruh ataupun kalian tetap mainnya itu tuh tapi online gitu, yang nonton online pakai Zoom? Jauh itu. Oke. Contohnya ya kan, atau pakai Bigo Live atau apa, atau kalian memang punya media sosial atau memang vakum. Ah, ini siapa mau jawab dulu nih? Atau ini mau jawab? Ini siapa? Atau Lanjut. Oke, boleh. Kalau untuk kita bilang ini kita bicara sebelum Covid dulu ya. Oke. Kita perkembangan dari stand up komedi kita. Iya. Karena kita kan gini, perjalanan stand up komedi kita di Kota Langsa ini kayak denyut nadi di rumah sakit itu. Iya. Gini, naik turun, naik turun. Iya. Itu sempat padat jadwal tuh. lanjut. Padat. Dibalas sama kita semalam. Dibalas. Ini perlu loh. Oh iya. Nah, Oke, lanjut. ada yang padat di awalnya kan, nanti tiba-tiba redup nih. Oke. Udah nggak ada acara-acara. Nah, akhir-akhirnya kan udah sempat berapa tahun juga, enggak sampai tahunan gitu, ada sempat setahun juga kita vakum ya. Iya. Vakum dalam arti kata bukan komunitasnya vakum tapi eventnya. Iya. Nah, terus sebelum beberapa 4 bulan terakhir sebelum Covid ini, kita udah mulai itu terus, genjot terus tuh. Dan alhamdulillah udah sering buat open mic, buat show, buat apa. Banyak nih udah mulai kayaknya antusias penonton Kota Langsa pun untuk stand up comedy. Bisa kita bilang alhamdulillah kita sebagai komika di Kota Langsa diterima dengan tangan terbuka oleh para penonton Kota Langsa gitu kan. Maksudnya dengan gini, diterima, mereka tuh udah enggak awam lagi dengan yang namanya stand up komedian. Karena kan dulu awal-awalnya ya apa sih mereka ini awal-awalnya itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah memang ditunggu-tunggu untuk ber stand up gitu kan. Kapan lagi. Nah, kalau untuk efek dari pandemi ini banyak dong efeknya. Apa aja? Salah satunya penghasilan kita. Iya. Penghasilan dari stand up gitu ya. Karena kan kita kan berstand up ini kan harus ada panggungnya baru kita nggak mungkin dong nanti malam nelpon dong. Iya. Dibayar ini tapi buat lucu telepon kan nggak mungkin. Iya. Kan kita kan harus punya panggung kan. Nah, sedangkan waktu pandemi kemarin kan kita kan PSBB gitu ya. Betul. Special distancing apa namanya? Social distancing. Nah, itulah itu ya tadian PSBB itu. Akhirnya kita kan nggak dapat panggung nih. Iya. Nah, ketika nggak dapat panggung pun ya otomatis kita pun nggak dapat job gitu. Dan kemarin pun sempat mau buat tour. Kita kan dulu kan ada tour jalan-jalan namanya. Itu mau dilanjutin lagi. Terus ada tour lagi untuk ke kampus-kampus Kota Langsa. Udah memang deal gitu, tinggal gerak aja. Tapi ya pandemi mau gimana lagi kan. Nah gitu.
Berarti kalau sekarang ini jadinya vakum gitu ya, vakum cleaner gitu ya? Iya bisa kita bilang vakum nggak? Vakum sih karena sempat kemarin tuh di Instagram kita pernah juga buat open mic, tapi online gitu. Online ya. Mereka buat video, kita kirimkan di Instagram gitu. Oke. Kita tetap Berkarya? tetap berkarya dan kewajiban kami untuk menghibur kalian semua. Asik, mantep. Nah kalau Badai sendiri gimana nih? Mungkin udah panjang lebar diceritain sama Citra, jadi Lebih nggak panjang perlu lagi nggak ada masalah. nggak perlu sampai ke belakangnya. Kalau bagi saya pribadi sih, COVID ini menguntungkan bagi saya sebagai ketua gitu. Iya dong. Jadi saya tuh nggak payah buat acara ya. Enggak. Kalau ngomongin soal job pun kita pun nggak bisa, kami pun di sini nggak bisa bilang kalau stand up comedy itu adalah job kami itu, job pokok itu nggak bisa kami bilang seperti itu. Karena itu kan cuma sekedar hobi. Kalau menguntungkan pun ya alhamdulillah. Tapi kan ada juga sebagian di ibu kota tuh yang stand up comedy itu udah dijadikan makanan ini ya sehari-hari gitu kan. Mata pencarian. Jadi kalau masalah COVID ini kami kemarin inisiasi, bukan kami ya, mungkin itu dari arahan stand up Indo pusat kan. Memang kami disuruh buat untuk open mic online gitu. Jadi story Instagram. Tapi selebihnya mungkin ke depan nih kalau tidak alang sama si Zona Hijau, kami bakal buat open mic lagi. Mungkin dalam 2 minggu ke depan. Dalam 2 minggu ke depan kita bakal ada open mic lagi. Oke, 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan. Oke. Jangan nggak janji juga, tergantung kondisi juga. Nanti 2 minggu dihitung nih, 2 minggu depan tanggal berapa? Enggak juga. Jangan. Penting insya Allah dalam beberapa pekan ke depan akan ya. Oke, ini menarik kita sudah ngobrolin tentang kapan terbentuk, terus juga siapa-siapa aja, pengalaman mereka, terus juga masalah ketika pandemik ini datang. Nah ini mungkin yang terakhir nih yang saya ingin tanya ya. Terakhir ya, jangan banyak-banyak. Terakhirnya nggak 2 kan? Terakhirnya 2 nanti, ya kan? Oke, nah ini harapan ke depannya sebagai stand up Indo Langsa apa nih? Siapa nih? Mau Dewi? Oh enggak. Badai dulu. Kalau saya sih saya berharap stand up Indo Langsa setidaknya lah ya. Kalau nggak stand up Indo Langsa atau ada di stand up Indo Aceh itu ada satu orang yang mewakili untuk terjun ke ibu kota. Ke nasional. Itu ya harapan saya. Kalau bisa saya. Amin. Kita aminkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah kalau Tra sendiri gimana? Amin ya. Kalau tadi kan Badai kan harapannya untuk para komika yang udah terjun. Nah harapan saya untuk yang mendengarkan, yang menonton, jika kalian punya keresahan ataupun kalian punya keberanian, silahkan bergabung. Itu harapan kami untuk mari kita sama-sama mengangkat keresahan kita dengan tertawa sama-sama. Oke, berarti juga stand up Indo Langsa ini membuka open recruitment gitu ya? Sebenarnya sih kalau open recruitment itu kan waktu-waktu tertentu kan. Ini enggak, kalian kapan aja datang kita welcome. Oke, ini ada teman saya nih mau nih, bisa boleh berarti ya? Dia lucu banget ini, lucu bingit, bisa ya? Kalau cewek kami lebih mementingkan cantik daripada lucu ya. Boleh masuk kriteria ya, nomor sekian ya. Oke, baik, yang pastinya itu aja ya perbincangan kita yang luar biasa bersama stand up Indo Langsa. Semoga sukses, harapan-harapan yang seperti disampaikan itu tadi memang bisa lah ya terrealisasi. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, yuk sama-sama. Oke, ini kita ada tagline yang terakhir ya. Yuk sama-sama kita 1, 2, 3. Stand up Indo Langsa, Langsa tertawa. Bye.